Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam adalah mendirikan sholat fardu 5 waktu, termasuk sholat subuh. Dalam pengerjaannya, sholat ini tergolong cukup berat karena masalah waktu, namun pahalanya akan sebanding terlebih jika disertai amalan setelah sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang dikerjakan saat matahari mulai muncul terbit sebanyak 2 rakaat. Bagi orang yang beriman tentu senantiasa akan merelakan waktu tidurnya demi bangun mendirikan sholat. Mereka ingin mendapatkan banyak pahala dan terhindar dari dosa. Mengumpulkan pahala banyak mungkin merupakan hal yang selalu diinginkan oleh orang-orang beriman. Impian akhir mereka adalah surga dengan segala ketenangan maupun kebahagiaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, melaksanakan kewajiban sholat saja terasa tidak cukup. Umumnya umat muslim juga melakukan berbagai amalan setelah sholat subuh dalam rangka menyempurnakan ibadah, mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Nah, adapun beberapa amalan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca doa. Setelah melaksanakan sholat subuh, umat muslim dianjurkan untuk membaca doa agar memperoleh berbagai keutamaan lain. Secara umum tidak ada doa yang khusus setelah sholat subuh, akan tetapi biasanya Nabi Muhammad dan para sahabat membaca doa-doa berikut ini, diantaranya yaitu doa Sayyidul Istighfar. Membaca Sayyidul Istighfar sebagai amalan setelah sholat subuh akan membuat umat muslim masuk ke dalam surga setelah meninggal. Doa Sayyidul Istighfar ini dianjurkan untuk dibaca secara rutin setelah sholat subuh dan menjelang pagi. Waktu terbaik untuk membaca doa ini adalah pada saat zikir pagi dan petang. Bagi yang membaca pada pagi atau siang dan meninggal sebelum malam, maka ia akan masuk surga. Sementara itu bagi yang membaca pada malam hari dan meninggal sebelum subuh juga akan masuk surga. Sayyidul Istighfar merupakan salah satu doa yang dapat menjadi jalan menuju akhirat yang penuh kebahagiaan serta terhindar dari api neraka. Oleh karena itu umat muslim sebaiknya membaca doa ini dengan penuh keyakinan secara rutin agar memperoleh keutamaannya. Kemudian doa meminta keberkahan. Salah satu keutamaan sholat subuh adalah rezeki menjadi berkah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hal tersebut dalam sebuah hadis. Doa tersebut membahas tentang permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat serta amal yang dapat diterima. Jumlah harta tidak selamanya menjadi tolak ukur ketenangan jika dalam proses pencarian bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun dalam jumlah sedikit, jika prosesnya benar, maka akan menjadi berkah yang akan membuat hidup menjadi lebih bahagia dan tenang. Kemudian doa memohon rezeki yang halal. Berbagai macam cara yang digunakan manusia untuk mendapatkan rezeki, baik halal maupun haram. Rezeki haram biasanya lebih mudah didapatkan dan juga lebih cepat habis. Akan tetapi rezeki yang halal justru akan mendatangkan rezeki lain yang lebih banyak. Memohon untuk mendapatkan rezeki yang halal juga dapat dilakukan setelah mendirikan sholat subuh. Dalam hadis riwayat Tirmizi tertulis doa yaitu meminta kecukupan rezeki yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Sang Pencipta, termasuk rezeki. Meskipun cara mendapatkan rezeki halal tergolong sulit atau bahkan sangat sulit, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam memberi rezeki. Bersabar, berusaha hingga nanti Allah akan memberikan sesuai keinginan. Kemudian doa memohon pertolongan. Ketika manusia merasa bingung dengan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, tentu segera meminta pertolongan. Akan tetapi tidak semua orang yang dapat membantu sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, tempat memohon pertolongan terbaik bagi umat muslim adalah Allah Subhanahu wa taala. Doanya menjelaskan bahwa atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dapat bertemu pagi dan petang.
dan dengan pertolongan serta rahmatnya pula manusia hidup dan mati. Sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebangkitan semua makhluk. Kemudian doa terbebas dari api neraka. Api neraka yang panas dan mengerikan tidak pernah menjadi tujuan umat manusia. Akan tetapi untuk mendapatkan surga tentu tidak akan mudah layaknya membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu orang-orang beriman senantiasa berdoa agar terhindar dari api neraka. Doanya berupa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Selain itu juga memohon kebaikan dalam agama, keluarga, dunia dan harta. Tutuplah auratku dan tentramkan dari rasa takut, aku berlindung atas kebesaranmu. Kemudian doa agar terhindar dari bahaya. Doa sebagai amalan setelah sholat subuh lainnya yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari bahaya. Doa ini biasanya dibaca sebanyak 3 kali dengan kalimat, segala sesuatu yang ada di bumi maupun langit tidak akan berbahaya jika menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mara bahaya dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu melalui doa umat muslim harus meminta perlindungan agar dapat terhindar dari hal tersebut. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga hambanya yang selalu bergantung kepadanya. Kemudian doa meminta ridho. Saat akan melakukan sesuatu, manusia biasanya meminta ridho kepada orang tua atau orang-orang yang dihormati. Namun doa meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb lebih utama. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memudahkan segala hal yang akan dihadapi nantinya. Seiring dengan itu manusia juga harus meminta ridho kepada orang terdekat seperti orang tua atau keluarga. Dengan demikian niscaya apa yang akan terjadi dapat sesuai harapan. Kemudian yang kedua, membaca surah-surah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berbagai macam surah yang dapat menjadi amalan setelah sholat subuh. Surah-surah tersebut biasanya tergolong pendek sehingga memudahkan umat muslim untuk membacanya. Adapun surah yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu ayat kursi. Ayat kursi merupakan surah yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 255. Surat ini menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalimat tauhid. Beberapa hadis menjelaskan bahwa ayat kursi dapat mengusir berbagai gangguan setan dan jin, serta dapat membuka pintu rezeki. Ayat kursi mengandung 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, tidak tidur, dan seluruh makhluk hidup yang ada akan membutuhkannya. Jadi membaca ayat kursi saat subuh akan memiliki banyak keutamaan. Kemudian Al-Fatihah. Salah satu surah yang wajib dibaca saat mengerjakan sholat adalah Al-Fatihah. Surah ini membahas tentang ketuhanan, keyakinan, dan keimanan. Selain itu juga sebagai kabar gembira kepada hamba Allah yang ingin selamat sehingga diberikan jalan yang lurus. Membaca surat Al-Fatihah setelah sholat subuh juga mendatangkan banyak keutamaan. Keutamaan tersebut seperti mempermudah rezeki, terhindar dari godaan setan, jauh dari api neraka, obat segala jenis penyakit, dan lain-lain. Kemudian surat Al-Hasyr pada 3 ayat terakhir. Amalan setelah sholat subuh selanjutnya adalah membaca 3 ayat terakhir dalam surah Al-Hasyr. Imam Tirmizi meriwayatkan perintah ini dalam sebuah hadis yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohon ampun baginya sampai petang tiba. Bahkan jika ia mati pada hari tersebut, maka mati dalam keadaan syahid. Dan siapapun yang juga turut untuk mengucapkan pada saat petang, maka ia juga akan mendapatkan kedudukan yang sama. Kemudian surat Al-Waqiah. Membaca surah Al-Waqiah pada malam hari dan saat mendirikan sholat akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Selain itu, para ulama juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan serta kecukupan rezeki pada umat muslim senantiasa membaca surah Al-Waqiah.
Kemudian surat An-Nas, Al-Ikhlas, serta Al-Falaq. Setelah sholat subuh, umat muslim dilanjutkan untuk membaca surah-surah pendek seperti An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Surat An-Nas merujuk pada permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis yang dapat membuat seorang hamba menjadi lalai. Surat Al-Ikhlas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan beribadah kepadanya harus dengan sepenuh hati. Keutamaan surah ini yaitu sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun surat Al-Falaq menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang meminta perlindungan. Keutamaan dari surah ini yaitu menjadi pelindung dan sebagai zikir pagi dan petang, serta dapat terhindar dari kejahatan. Kemudian yang ketiga, zikir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan zikir setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Zikir tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian sebanyak 70.000 malaikat ikut mengamini. Selain itu juga terdapat beberapa zikir sebagai amalan setelah sholat subuh. Tujuannya pun bermacam-macam, seperti meminta keberkahan, ungkapan syukur, hingga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bacaan zikir tersebut diantaranya Subhanallahil azim wa bihamdi sebanyak 100 kali. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji baginya yang maha agung. Kemudian istighfar atau astaghfirullah sebanyak 3 kali. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian zikir keselamatan yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Aku memohon ampunan kepada Allah, ya Allah engkau adalah pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci engkau wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Tidak ada ilah yang dapat disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya segala kerajaan dan pujian. Dialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Kemudian Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku agar senantiasa melakukan zikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad. Kemudian membaca tasbih, tahmid, takbir serta tahlil sebanyak 33 kali. Melakukan amalan setelah sholat subuh juga dapat dengan cara membaca tasbih, tahmid, takbir serta tahlil. Keempat bacaan tersebut masing-masing diulang sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 33 kali. Kemudian yang keempat, sedekah. Rasulullah SAW rajin memberikan sebagian rezekinya atau bersedekah pada waktu subuh. Beliau mengatakan bahwa waktu tersebut merupakan waktu paling istimewa dalam melakukan sedekah. Hal ini karena terdapat banyak keutamaan di dalamnya, seperti yang pertama, ikut didoakan oleh 2 malaikat. 2 malaikat yang turun ke bumi akan turun mendoakan bagi umat muslim yang bersedekah pada waktu malam, akan berganti menjadi pagi. Salah satu dari mereka meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan karunia kepada yang berinfak, dan yang lain meminta agar orang bakil dibinasakan. Itulah hal-hal yang bisa dilakukan setelah sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.